Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fajar Arfiansyah, NPM 06 2019 107176. Di sini saya akan menjelaskan program dari tugas pendahuluan di modul 2. Oke, pertama-tama kita buat dua pkx, yaitu satu pkx entity dan juga pkx model. Di pkx entity ini terdapat kelas ASLab entity. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Pertama, di kelas ini terdapat library Java, yaitu import Java utility. Terus di bawahnya ada public class ASLab entity, extend mahasiswa abstract entity. Nah, ini untuk implementasinya ke kelas induk. Nah, ini kelas induknya, yaitu mahasiswa abstract entity. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu kelas induk. Pertama, terdapat library Java, yaitu import Java utility. Lalu di bawahnya ada public abstract class mahasiswa abstract entity yang isinya ada beberapa objek atau atribut. Di antaranya ada string untuk npm, password, nama, dan nomor telepon, lalu date untuk tanggal lahir. Lalu di bawahnya ada konstruktor, yaitu public mahasiswa abstract entity. Dalam parameternya terdapat variabel baru, yaitu string npm, string password, string nama, string nomor telepon, dan juga date tanggal lahir. Ini konstruktornya untuk nilai. Lalu di bawahnya ini adalah metodenya. Nah, itu ada public mahasiswa abstract entity, lalu public abstract string get npm ini untuk getternya, terus ada public void set npm ini untuk metode setternya. Terus di bawahnya juga ada password, nama, nomor telepon, dan juga tanggal lahir. Oke, kita kembali ke kelas ASLab entity tadi. Di dalam public class ini terdapat sebuah tipe data yang bervariabelkan laboratorium dengan tipe data string. Terus di bawahnya ini ada konstruktor yang di dalam parameternya ada variabel baru, yaitu string npm, string password, string nama, string nomor telepon, date tanggal lahir, dan juga string lab. Terus di dalamnya ada subbar untuk npm, password, nama, nomor telepon, dan juga tanggal lahir. Lalu this laboratorium sama dengan lab. Terus di bawahnya ada override. Ini digunakan untuk memanggil fungsi yang ada di kelas induk yang mahasiswa abstract entity. Di sini menggunakan public string get npm. Terus di bawahnya ditambahi sebuah metode lagi, yaitu string get laboratorium dan juga public void set laboratorium. Oke, selanjutnya ada di kelas daftar prac entity. Di dalam kelas ini terdapat beberapa objek atau atribut. Di antaranya ada praktikan entity, praktikan, boolean is verified, integer, index praktikum. Terus di bawahnya ini adalah konstruktor yang di dalam parameternya terdapat variabel baru, yaitu in index praktikum, praktikan entity perhatikan, dan juga boolean is verified. Ini untuk konstruktornya. Terus di bawahnya ini adalah metode atau behaviornya, yaitu ada praktikan entity get praktikan untuk getternya, terus public void set praktikan ini untuk setternya. Di bawahnya juga ada metode is verified dan juga get index prac. Oke, lanjut di kelas praktikan entity. Nah, di dalam kelas ini terdapat library Java, import Java utility, lalu public class praktikan entity ini di-extend atau direlasikan ke kelas induk tadi, mahasiswa abstract entity.
Lalu di dalamnya terdapat tipe data string untuk kelas. Terus ini adalah konstruktornya. Di dalam parameternya terdapat variabel baru, yaitu string npm, string password, string nama, string nomor telepon, dan tanggal lahir, dan juga string kelas. Lalu ada super untuk npm, password, nama, nomor telepon, dan tanggal lahir, dan juga dis kelas untuk kelas. Lalu ada override, terus ada public string get npm, dan juga get kelas ini, dan juga set kelasnya. Ini adalah metodenya. Oke, kelas selanjutnya yaitu di kelas practicum entity. Ini untuk pemilihan praktikum yang di dalamnya terdapat public static string name yang isinya ada PBO, SO, dan Petro. Di bawahnya ada lagi string periode. Oke, setelah di package entity sudah selesai, kita lanjut ke package model. Nah, di dalam package model ini terdapat kelas aslab model. Nah, ini isinya ada import entity aslab entity, yaitu mengimport kelas entity dari package entity. Terus ada import java text simple date format, dan juga import java util arraylist ini untuk menyimpan arraynya. Terus di bawahnya ini ada public class aslab model, implement model interface. Nah, ini relasinya ke dalam class interface atau class induknya. Ini dia class induknya. Dalamnya terdapat fungsi public void view dan juga public in check data. Yang di parameternya ada string npm dan juga string password. Oke, kita kembali lagi. Terus di dalam public class ini terdapat arraylist, aslab entity, aslab entity, arraylist. Nah, ini tuh membuat variabel baru dengan menggunakan kelas aslab entity tadi. Lalu bawahnya ada public aslab model. Nah, ini isinya variabel baru tadi di new arraylist. Nah, ini untuk membuat objek baru ke dalam aslab entity. Terus ada public void insert aslab, ini digunakan untuk menginputkan data aslab. Nah, lalu di bawahnya ada override. Nah, override ini untuk memanggil fungsi di dalam kelas model interface tadi, yaitu ada public void view yang di dalamnya ada perulangan for aslab entity dengan aslab entity arraylist. Ini ketika iterasi memenuhi maka akan dilakukan, lalu menampilkan datanya, yaitu berupa npm, nama, password, nomor telepon, dan juga tanggal lahir. Terus di bawahnya ini ada public incheck data, ini untuk mengecekkan datanya. Di dalam parameternya terdapat variabel string dan juga string password dan juga string npm. Di dalam fungsi tersebut ada integer loop sama dengan 0, terus ada perulangan for, lalu ada kondisi if aslab entity get npm equal npm dan aslab entity get password equal password. Ini berdasarkan npm dan passwordnya pengecekannya. Lalu else, maka loop akan diincrement, lalu di return loop. Terus di bawahnya ada public aslab entity show data aslab, ini untuk menampilkan data dari aslab entity. Oke, selanjutnya di kelas daftar prac model. Nah, di dalam kelas ini terdapat import entity daftar prac entity, yaitu kelas daftar prac entity dari package entity tadi. Lalu import entity practicum entity, ini juga sama. Terus import java text parse exception, import java text simple date format, dan juga import java util arraylist. Di bawahnya ada public class daftar prac model, diimplementasikan ke model interface atau kelas induk tadi. Terus di dalamnya
Ada private array list, daftar plug entity, daftar plug array list. Ini juga membuat objek baru menggunakan kelas daftar plug entity. Lalu di bawahnya ada public daftar plug model ini yang isinya ada variabel tadi, daftar plug array list sama dengan new array list ini untuk membuat objek baru di dalam kelas daftar plug entity. Terus di bawahnya ada public void insert daftar plug ini untuk menginputkan data praktikan. Terus di sini ada public array list daftar plug entity get daftar plug array list ini untuk mengembalikan fungsinya di return daftar plug array list. Terus di bawahnya ada override ya ini untuk memanggil fungsi yang di kelas interface tadi, model interface, yaitu ada public void view ini untuk menampilkan hasilnya, yaitu berupa npm, nama, password, nomor telepon, tanggal lahir, praktikum, dan juga status verifikasi dari data praktikan. Nah, di dalamnya ini ada kondisi if daftar plug is verified sama dengan false, maka akan menampilkan tulisan belum diverifikasi admin. Jika else, maka tampilannya adalah telah diverifikasi admin. Nah, terus di bawahnya ini ada public in check data. Di dalamnya ada string npm dan juga string password. Terus di dalamnya ada integer loop sama dengan 0. Lalu ada kondisi if daftar plug playlist dot size sama dengan 0, maka loop sama dengan min 1 atau data kosong. Jika else, maka for in i sama dengan 0 ini. Lalu ada kondisi if daftar plug array list get praktikan get npm dot equals npm ini berdasarkan npm-nya. Lalu loop sama dengan i. Lalu break jika else, maka loop sama dengan min 2. Lalu return loop. Terus di bawah ada public daftar plug entity so daftar plug ini untuk menampilkan datanya. Public void update is verified yang di dalam parameternya terdapat in index daftar plug entity. Daftar plug entity ini digunakan untuk apa ketika verifikasi nanti. Terus di kelas praktikan model. Nah, di dalam kelas ini terdapat import entity dot praktikan entity. Ini yaitu mengimport kelas dari praktikan entity dari package entity. Terus di bawahnya ada import java util array list. Terus di bawahnya ini juga sama public class praktikan model implements model interface itu relasinya. Terus public praktikan model ini juga sama public void insert ini juga sama untuk menambahkan atau untuk menginput data ke praktikan entity. Terus di bawahnya ini ada override yaitu memanggil fungsi di dalam kelas model interface, yaitu ada public void view ini untuk menampilkan hasilnya, yaitu npm, nama, password, nomor telepon, dan juga tanggal lahir. Terus di bawah ini ada public in check data yang di dalam parameternya ada string npm, string password, terus isinya integer loop sama dengan 0, terus while praktikan entity release get loop get npm equals npm, dan praktikan entity release get loop get password dot equal password. Nah, ini menggunakan npm dan password. Lalu loop di increment selesai maka return loop. Terus di bawahnya ini untuk mereturn praktikan release ini. Oke, jika sudah kita ke kelas mainnya. Nah, di kelas main ini ada import entity bintang ini untuk mengimport semua kelas yang ada di package entity. Lalu di bawahnya ada import model bintang ini untuk mengimport kelas di dalam package model. Terus ada import java text symbol format, import java util date, dan juga import java util scanner ini untuk penginputan. Lanjut di bawahnya ada public class main 07176. Nah, di isinya ini ada
Privat static aslab model sama dengan aslab model sama dengan new aslab model ini untuk membuat objek baru. Lalu ada privat static scanner input sama dengan new scanner ini untuk penginputan user. Terus privat static praktikan model ini juga sama, privat static daftar prak model ini juga sama. Terus ada privat static in pilprak, static in cek praktikan, dan juga static in cek aslab. Terus lanjut di public static void main-nya. Nah, di public static void main ini isinya ada integer loop sama dengan 0, terus data aslab, fungsi data aslab, terus di bawahnya ada perulangan do while. Ini untuk menentukan pilihannya nanti. Nah, di dalamnya terdapat integer pilih sama dengan 0, terus ini sistem outprint ini untuk menampilkan atau outputnya dari isinya, yaitu selamat datang di laboratorium informatika ITAS. Terus ada login, daftar praktikan, stop, dan juga masukkan pilihan Anda. Lalu pilih ini untuk menginputkan pilihan tadi. Nah, di sini ada kondisi if. Bila if pilih sama dengan 1, maka akan masuk ke login. Nah, di dalamnya ini ada integer p login sama dengan 0. Terus ada tampilan sistem outprint yang isinya login aslab, login praktikan, dan juga pilih. Terus ini untuk inputannya. Jika sudah, maka ada kondisi if lagi. If p login sama dengan 1, maka akan masuk ke login aslab menggunakan fungsi login admin. Jika else, maka akan masuk ke login praktikan menggunakan fungsi login biasa. Oke, lanjut di bawahnya ini ada else if. Ini untuk pilihannya, jika memilih 2, maka akan diarahkan ke daftar praktikan menggunakan fungsi register. Lalu else if pilih sama dengan 3 ini untuk menampilkan data aslab. Lalu ada else if pilih sama dengan 4, terus else, lalu di break. Nah, di bawahnya itu ada while loop tidak sama dengan 1. Ini untuk pilihannya tadi. Terus di bawahnya terdapat fungsi dari data aslab, yaitu menampilkan data aslab. Ini tampilannya ada npm aslab, password aslab, nama aslab, model aslab, tanggal lahir aslab, dan juga laboratorium. Terus ada perulangan for di dalamnya. Terus ada aslab model dan insert aslab ini untuk menambahkan data aslab ke dalam aslab entity. Terus di bawahnya ini adalah fungsi register, yaitu register praktikan yang disuruh menginputkan npm, nama, password, nomor telepon, tanggal lahir, dan juga kelas. Jika sudah, maka akan data tersebut akan disimpan ke praktikan entity. Lalu di bawahnya ada static void login. Nah, ini untuk login praktikan yang sudah daftar tadi, itu menggunakan npm dan password untuk loginnya. Terus data tersebut akan dicek dahulu apakah sesuai npm dan passwordnya. Jika sesuai, maka akan masuk ke dalam tampilan selamat datang praktikan model tadi menggunakan get nama atau tampilan nama. Oke, terus di bawahnya ada incek praktikum sama dengan daftar prak model. Cek data ini juga sama. Nah, jika if cek praktikum sama dengan min 1, maka tampilannya adalah Anda belum daftar praktikum. Nah, di sini terdapat fungsi daftar praktikumnya untuk pemilihan praktikumnya. Lalu else if cek praktikum sama dengan min 2 ini juga sama. Tampilannya akan mengeluarkan, yaitu Anda belum daftar praktikum, lalu disuruh daftar lagi. Daftar praktikum dulu. Nah, jika kondisi else, maka akan menampilkan data yang sudah diinputkan tadi, yaitu ada nama, npm, nomor telepon, nama praktikum, dan juga is verified. Nah, terus ini static void daftar prak.
Ini fungsi untuk daftar praktikumnya, yang di dalamnya ada output pilih praktikum, terus ada perulangan for di dalamnya. Lalu di sini ada sistem outprintln, ini untuk tampilannya yaitu pilih praktikum, terus ini untuk input hanya pilihan, terus daftar prak model insert data. Daftar prak ini digunakan untuk menginputkan praktikum yang dipilih tadi. Terus di bawahnya ada fungsi login admin, static void login admin. Ini digunakan untuk login Asrek, itu menggunakan npm dan password. Maka akan dicek lagi apakah sesuai npm dan passwordnya. Terus jika sesuai maka akan masuk dan menampilkan tampilan seperti ini, yaitu selamat datang berdasarkan nama Asrek. Terus menampilkan data praktikum, dan juga ini untuk fungsi verifikasinya. Nah, di bawahnya ini adalah untuk fungsi verifikasinya, yaitu static void update is verified. Ini menggunakan npm untuk memverifikasinya. Oke, sekarang coba kita run. Oke, pertama kita daftar terlebih dahulu, yaitu menggunakan npm, menginputkan npm, nama, password, nomor telepon, tanggal lahir, tanggal kelas. Nah, setelah itu kita akan login praktikan menggunakan npm tadi dan juga password. Nah, di sini ada selamat datang wajar, Anda belum daftar praktikum, lalu pilih praktikumnya. Nah, jika sudah, kita akan keluar. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.